السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita. Sejenak mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita buktikan rasa syukur kita dengan selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur, beliau mengatakan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Seorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal dia tidak selalu bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal jarang salat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya rusak, langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas, padahal dia memberi makan dari harta hasil yang haram. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang yang dia zalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Surat Al-A'raf ayat 182 sampai 183. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan, yang berakar kata daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin berkurang atau dicabut.
sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ittaqullaha ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Uqbah an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrajun. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Dari Uqbah ibnu Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang Allah telah berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surat Al-An'am bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran yang tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga mereka tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang dengan sekonyong-konyongnya. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang ia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai dia termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Akhirnya ia ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang awalnya ia adalah orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang tata cara mengolah emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Maka kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-sekali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surat Al-Imran ayat 178. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun orang ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak dia dapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya,
Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ia tinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang ia terus lakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang dia berikan. Begitu juga dia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa dan menganggap nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat dan nikmat dan siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Bagi siapa yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi ini dia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athilah As-Sakandari dalam Al-Hikam. Khif min wujud ihsanihi ilaika wa dawam isa'atik ay yakuna dhalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus kepadanya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti firman Allah, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun nikmat non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh zat pemberi nikmat dan bukannya lupa kepadanya, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun berperilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, yaitu orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين
wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'ul fitani wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.